Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait laporan Pokja ya, setelah selesai melakukan kegiatan menggunakan dana bantuan blockchain dari Kementerian Agama, baik itu KKG, MGMP, KKM maupun Pokjawas ataupun kelompok kerja pendik ya yang telah menerima bantuan, maka memiliki kewajiban untuk melakukan laporan baik itu kegiatan keuangan di aplikasi kkgtkmadrasah.kemenak.go.id. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu? Pada kesempatan kali ini kita akan sharing, tetapi jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu, tekan tombol loncengnya juga, like, silahkan komentar Bapak Ibu jika ada yang ingin sharing, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, langsung saja kita akan coba buka di portalnya kkgtkstripmadrasah.go.id. Kita akan login menggunakan user dan password seperti biasa Bapak Ibu. Di sini kita akan membuat laporan Pokja. Langsung saja Bapak Ibu di menu rencana dan laporan Pokja Bapak Ibu. Silakan dibuka rencana dan laporan Pokja. Nah, ini untuk Pokja kami kebetulan adalah KKM ya Bapak Ibu sekalian, kelompok kerja kepala madrasah. Intinya sama nanti dari segi menu Bapak Ibu dengan kelompok kerja yang lain baik itu KKG maupun MGMP ya. Di sini untuk laporan kita lihat menunya Bapak Ibu sudah muncul di sana. Ada rencana kegiatan ini yang kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Yang kemarin sudah kita susun ketika mau pencairan. Kemudian ada laporan kegiatan, ada laporan keuangan, dan laporan pengesahan Bapak Ibu. Jadi ada laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan pengesahan. Nah, untuk mengerjakannya kita klik satu persatu menu-menu yang ada. Misalnya yang pertama adalah laporan kegiatan. Di laporan kegiatan ini yang perlu kita lakukan adalah dari rencana yang sudah kita susun kemarin ketika akan pencairan, kita laporkan apakah waktunya sudah sesuai ya pelaksanaannya, realisasi waktu. Yang pertama yang perlu diisi adalah realisasi waktu. Silakan klik caranya. Kemudian tanggalnya apakah sama dengan rencana, kita anggap sama ya Bapak Ibu, tinggal dipilih seperti ini ya, tanggal dan waktunya. Setelah itu select ya, klik, kemudian setelah tanggalnya ditentukan apa sama atau tidak, setelah itu kita melakukan absensi kepada peserta ya. Caranya dengan dicentang ini satu persatu ya kehadirannya, apakah peserta tersebut hadir pada waktu pelaksanaan. Jadi ada waktu dan peserta Bapak Ibu. Untuk tadi ada 3 menu. Yang pertama adalah laporan kegiatan ya, waktu dan pesertanya yang perlu di input, dan seterusnya Bapak Ibu sampai selesai semua diabsensi dengan cara dicentang. Ini untuk setiap kegiatan ya. Demikian juga nanti untuk yang kedua ya, ketiga, dan seterusnya. Waktu tetapkan apakah sama dengan perencanaan, dan setelah waktu kemudian pesertanya ya apakah hadir semua. Jadi itu Bapak Ibu, ini adalah di menu laporan kegiatan. Kemudian menu selanjutnya adalah laporan keuangan. Kalau tadi laporan kegiatan, sekarang laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan yang harus kita input Bapak Ibu. Total penerimaan, total pengeluaran, sisa penggunaan akan muncul di sini ketika kita sudah menginput data pengeluarannya dan penerimaannya ya dari dana yang kita terima, kemudian kita belanjakan. Nah, nanti sampai habis otomatis ya ketika memang dananya sudah digunakan. Caranya sangat mudah, langsung saja klik menu tambah.
Kemudian untuk ini adalah transaksi penerimaan dulu ya. Di input tanggalnya di sini Bapak Ibu sesuaikan dengan kapan kita menerima dananya ya. Kemudian nominalnya sesuaikan dengan yang seharusnya ya. Setelah itu klik simpan. Maka di sini sudah ada penerimaan. Ini salah Bapak Ibu, bisa kita edit ya. Ini bisa diedit Bapak Ibu. Sudah ada penerimaan. Sekarang kita input pengeluaran Bapak Ibu. Caranya sangat mudah. Di sini transaksi pengeluaran ya. Pilih transaksi. Nah, ini ada pilihan-pilihan pengeluaran yang memungkinkan ya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa disesuaikan dengan pengeluaran yang Bapak Ibu lakukan ya, konsumsi, waktunya dan seterusnya Bapak Ibu. Di sini ada pilihan-pilihan kegiatan sesuaikan dengan nota dan bukti pengeluaran yang Bapak Ibu miliki satu persatu hingga nanti dananya dapat dikeluarkan dan ada sisa di sana. Ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu sekalian untuk mengisi laporan keuangan. Selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk laporan keuangan siapkan dulu laporannya ya dalam bentuk printout atau Excel ya yang supaya nanti ketika input di transaksi sudah clear ya, sudah fix, baru nanti di input di transaksi di aplikasi maksud saya. Setelah itu Bapak Ibu, menu selanjutnya adalah laporan pengesahan ya. Ulangi, tadi ada laporan kegiatan, itu isinya adalah tanggal kegiatan ya, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, itu perlu di input lagi ya. Saya ulangi tadi, ini laporan kegiatan. Yang pertama adalah tanggal kegiatan tadi ya, kemudian setelah tanggal diisi adalah daftar hadir, kehadiran ya, ini dicentang satu persatu caranya ya Bapak Ibu. Ini saya kasihkan langkah-langkahnya seperti dulu. Kemudian laporan keuangan di input pendapatan pengeluaran sesuai dengan bukti pengeluaran yang Bapak Ibu miliki dan transaksi yang Bapak Ibu lakukan, input di situ. Kemudian yang terakhir adalah menu pengesahan ya, daftar pengesahan. Di sini Bapak Ibu menginput antara lain SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kemudian dokumen pengesahan laporan bantuan program, kemudian bukti setoran kas negara jika ada, dan bukti setoran pajak. Dan setelah ini caranya diunggah ya, nanti berkasnya simpan di dalam laptop, kemudian kita unggah, pilih filenya, kemudian kita unggah ya Bapak Ibu. Itu langkah-langkahnya satu persatu. Nanti otomatis setelah selesai Bapak Ibu tinggal klik di menu ajukan laporan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu langkahnya. Ini ada 4 menu. Rencana kegiatan ini sudah kita input ketika akan pencairan ya. Kemudian laporan kegiatan, nah ini penyesuaian terkait waktu dan peserta. Setelah itu laporan keuangan, ini terkait pengeluaran keuangan dari penerimaan, kapan penerimaannya, pengeluaran kegiatan yang dilakukan, kemudian sampai dananya habis atau digunakan ya. Kemudian yang terakhir adalah laporan pengesahan, tadi ada SPTJM dan lain-lain. Untuk formatnya bisa dilihat di juknis yang ada nantinya ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Silakan sesuai dengan edaran kemarin untuk laporan ini harus segera dibuat bagi Bapak Ibu Pokja ya, baik itu KKG, MGMP, MAPEL ya, MKKM untuk kepala madrasah, Pokjawas, serta untuk tenaga kependidikan ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu untuk sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu bagi Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi
yang baru bertemu dengan channel ini masih merah tombol subscribe-nya, silahkan di subscribe Bapak Ibu. Jempolnya jangan lupa, loncengnya jangan lupa dibunyikan Bapak Ibu. Like, komentar silahkan, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.